Jadi prosesnya seorang laki-laki berhubungan dengan seorang perempuan, ini proses penciptaan. Hubungan badan, laki-laki memiliki air mani, sperma. Perempuan juga memiliki yang namanya ovumnya, ya, untuk pembuahannya. Mereka bertemu, yujma'u, dikumpulkan. Di mana? Fi batni ummihi. Air mani itu dikumpulkan di perut ibunya. Ada sperma ini ada jutaan. Jadi satu kali semprot sperma laki-laki itu jumlahnya ada jutaan. Ya. Tetapi yang selamat dan berhasil, yang kuat itu cuma satu, yang bisa membuahi di ovum perempuan, membuahi ovum perempuan, hanya satu. Inilah yang dikatakan dengan sulalah. Jadi saripatinya yang paling utamanya masuk, yang paling kuat, sperma yang paling kuat. Jadi ketika jadi kalian ini sperma yang paling luar biasa, bukan yang sisa. Jadi kalian dengan berbagai kekurangan dan kelebihannya, itulah sperma terhebat yang dikeluarkan oleh orang tua kalian. Kata Dr. Kate Moore, seorang ontologi, ya, guru besar dari Universitas Toronto. Jadi ketika semprotan itu hasil penelitian labnya, itu rebutan mereka, rebutan pengen membuahi ini. Di ovum perempuan itu bertemu, yang lemah-lemahnya lemes, ya, yang kuatnya nyerobot terus, dan yang nyerobot itu yang berhasil. Maka kata Profesor Kate Moore, manusia itu, yang jadi manusia itu hasil dari sperma terbaik yang dimiliki oleh kedua orang tuanya. Jadi sperma yang terbaiknya. Kalian ini makhluk luar biasa, bukan makhluk biasa. Banyak jutaan pecundang yang satu sperma dari orang tua kalian. Jadi ketika sperma itu berkumpul, ya, sperma ketemu dengan sel telur perempuan, ovum itu, ya. Kemudian dia akan membuahi, ya, di mana? Fi qararim makin, ya, di dalam rahim, kokoh di dalam rahim. Nah, ini yang dimaksud yujma'u khalquhu fi batni ummi. Berapa lama? Arba'ina yauman, selama 40 hari itu berbentuk sperma, Mas, ya. Makanya ketika kalian positif hamil, itu berarti sudah ada, ya, tanda bahwa sperma dari laki-laki sudah membuahi, ya, tetapi masih berbentuk cairan selama 40 hari. Nah, kata dokter, hati-hati ya, jangan naik tangga, jangan bawa yang berat-berat. Kenapa? Masih rentan, ya, jangan terlalu lelah. Bahayanya apa? Bahayanya keguguran, ya. Jangan makan yang aneh-aneh, ya, yang membahayakan, ya. Kemudian thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian setelah itu Allah jadikan dari nutfah itu, tetes mani itu,
menjadi alaqah, menjadi segumpal darah. Berubah nih bentuknya, setelah 40 hari berubah menjadi darah. Darah yang menggumpal itu dalam penelitian, ya, Fouquet menyatakan, ya, kata Fouquet Medmore itu, bahwa darahnya itu seperti lintah, ya, masih menggumpal, ya, masih bentuk darah menggumpal, tapi masih tidak keras. Maka masih dalam posisi rentan. Kalau kalian makan makanan yang berbahaya, contohnya yang tidak diperkenankan, minum atau makan nanas, gitu ya, itu berbahaya, tuh keras, bisa menghancurkan darah ini. Maka banyak zaman dulu sebelum ada obat-obatan, orang-orang yang hamil di luar nikah pengen menggugurkannya itu minum nanas, ya, jusnya minum yang banyak. Ada juga dengan beras kencur dan lain sebagainya, itu untuk menghancurkan. Kenapa? Masih berupa darah. Tidak perlu aborsi, kan gitu. Nah, itu warning buat kalian, ya, untuk menjaga kalau ada kehamilan, jaga makanan, ya, kemudian jaga juga aktivitas, jangan terlalu keras aktivitasnya. Kenapa? Bisa jadi ini ada keguguran, namanya pendarahan, ya nak, ya, pendarahan. Thumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Setelah 40 hari pertama, 40 hari kedua, thumma yakunu mudghatan, darah yang tadi menggumpal itu akan berubah mudghah menjadi daging. Mithlu dzalik, 40 hari lagi sama. Menjadi daging ini para ulama berbeda pendapat. Di sini ada keterangannya, ya, apakah sudah membentuk apa belum, ya, tapi dari hasil penelitian kedokteran yang realnya, ya, sudah mulai membentuk kalau 40 hari yang ketiga ini, tetapi belum sempurna, masih hanya sudah mulai terbentuk modelnya, gitu. Ini namanya daging, sudah menjadi daging. Tetapi daging ini tidak langsung jadi daging. Daging yang 40 ini akan menjadi tulang. Dari mana keterangannya? Di sini keterangannya, "Tsumma khalaqna nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghah fa khalaqnal mudghata idhama." Jadi nanti prosesnya yang daging ini akan berubah menjadi tulang. Fakasawnal 'idhama lahma, baru setelah itu tulang yang sudah mulai menjadi itu diselimuti oleh yang namanya daging. Nah, di dalam hadis ini disampaikan bagaimana proses kalau sudah 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga. Ini kan berarti berapa tuh? Berapa banyak? Total berapa hari? 120. Kalau dihitung bulan berapa bulan? 4 bulan. Nah, setelah 4 bulan ini, thumma yursalu ilaihil malak. Kan sudah mulai membentuk nih dagingnya, ya, membentuk janin, ya. Thumma yursalu ilaihil malak, kemudian Allah mengutus, atau di sini yursalu, diutus kepada janin tadi malaikat, fayanfuhu fihi ar-ruh, untuk meniupkan ruh ke dalam janin tadi. Artinya apa?
kalau sudah 4 bulan ke atas, janin itu sudah ada ruhnya. Maka ada tradisi kita namanya apa? Ngupat ya, apa? Ngupat ya? Ngupat biasanya tradisi kita. Kalau 4 bulan ngupat, ngundang orang-orang di sekitar rumah untuk mendoakan. Kenapa? Karena pada waktu itulah fayanfuhu fihi ar-ruh, ruhnya ditiupkan oleh malaikat. Seluruh proses ini disampaikan di dalam Al-Quran, disampaikan dalam hadis begitu detil, padahal tidak ada kitab lain selain Al-Quran yang menjelaskan tentang proses penciptaan. Ini yang membuat para ahli ontologi dan biologi di barat itu banyak yang masuk Islam ya. Salah satunya Kate Moore ini, peneliti nih di Toronto, neliti semua proses, kok sama dengan apa yang di Quran, sama dengan apa yang di hadis prosesnya, padahal dulu belum ada teknologinya baru ditemukan sekarang, dan dilakukan penelitian persis sama proses-proses tadi. Itu kayak dalam Al-Quran, fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawnal 'idhama lahma thumma ansha'aha khalqan akhar. Itu jelas detil rangkaiannya sampai ada penetapannya. Maka kalau ada orang yang menggugurkan kandungan di mana umur kandungannya sudah mencapai 4 bulan ke atas, itu hukumnya sama saja dengan membunuh. Kenapa? Karena sudah ada ruhnya. Kalau ada orang yang mengaborsi itu ya, ngerti aborsi? Menggugurkan kandungan secara paksa. Ada yang dengan sudah 4 bulan dengan minuman, dengan obat, kemudian diurut, dikeluarkan, ada yang dirogoh ke dalam, ya serem, ya tangannya masuk ke dalam, seret, tarik, ada yang diurut dulu, macam-macam. Ini adalah pembunuhan, dosanya luar biasa ya. Dan di Indonesia termasuk aborsi ini tinggi ya. Ditemukan beberapa dokter dukun yang melakukan proses aborsi ya. Di Jakarta itu sampai kan pernah heboh tuh, ada aborsi untuk para artis itu di Matraman ya, klinik, sebuah klinik, dan mahal. Pengen menggugurkan kandungan, membunuh itu mahal, puluhan juta. Ajaib. Ngelakoninya seneng, tanggung jawabnya nggak mau. Ini yang menjadi masalah ya. Jadi tradisi tadi ngupati itu adalah respon ketika ruh itu akan ditiupkan ke bayi, didoain dulu supaya apa? Supaya ruh yang diberikan oleh malaikat ini adalah ruh yang nantinya akan menjadi anak yang saleh, anak yang baik, penuh keberkahan. Bahkan tidak sekedar itu saja, doa itu untuk mendoakan agar nasib anaknya ini menjadi baik, dimudahkan, digampangkan, dijauhkan dari bahaya. Kenapa? Karena pada saat itulah wa yu'maru bi arba'i kalimatin, ketika malaikat yang meniupkan ruh ke bayi tadi juga dia diperintahkan untuk menetapkan 4 hal. Yang pertama, bikat birizkihi, untuk dituliskan bagaimana rizkinya nanti ketika di dunia. Wa ajalihi, dan ajalnya kapan matinya. Wa
amalihi, dan bagaimana nanti amalnya selama di dunia, wa syaqiyun, dan juga apa, celakanya seperti apa nanti, susahnya seperti apa, au sa'idun, dan juga bahagianya seperti apa. Ini pada masa umur 4 bulan. Maka kalau ada dari kalian, anak-anakku sekalian, hamil nanti ya setelah menikah, jaga bayi tadi dari mulai tespek positif, banyak baca Al-Quran ya, banyak baca Al-Quran, tiupkan ke perut. Suaminya juga demikian, baca tiap malam, pegang perutnya, didoakan. Maka banyak terapi yang dilakukan kalau pengen anaknya hafid ya. Salah satu terapinya ini setiap hari diperdengarkan Al-Quran, ibunya yang memperdengarkan ya, dengerin saja ya. Ternyata hasil penelitian itu berefek kepada si bayi. Kalau orang barat bukan dengan Al-Quran tapi dengan musik, kan ada musik buat orang, anak-anak bayi itu kan ada musik-musiknya supaya nanti si bayi ini tenang. Jadi dia sudah ada rohnya. Nah, kalau kalian perdengarkanlah Al-Quran, jangan cuma pakai kaset, ibunya yang baca, efeknya luar biasa. Baca Quran ya, supaya lahir anak yang soleh, yang soleha, rizkinya jembar, umurnya mudah-mudahan Allah kasih panjang, dibahagiakan kemudian hari, dibacakan ya. Loh, ibu saya dulu nggak sempat, ya enggak apa-apa, nanti anak kalian yang kalian perlakukan seperti itu ya. Jadi ini adalah proses yang dialami oleh semuanya sama ya. Maka dari itu sebetulnya kita sudah ada nih, sudah ada ketetapan-ketetapan bagi seluruh orang yang dilahirkan, itu yang dikenal dengan takdir. Jadi ada takdirnya, ini kan terkait ajal, rizki, dan takdir sebagainya. Nah, menurut para ulama, takdir ini ada 2 macam. Yang pertama adalah takdir yang mu'allaq, takdir yang masih digantungkan. Artinya ada peranan dari kita untuk bisa mengubahnya, dan Allah memberikan keleluasaan juga untuk kita bisa mengubahnya. Nah, takdir mu'allaq ini ada 2. Yang pertama, takdir yang di Lauhil Mahfuz, ini masih mu'allaq. Dari mana dalilnya? Yamhullahu ma yasha wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Allah itu dengan kehendaknya masih bisa menghapus. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah dengan kehendaknya bisa menghapus apa yang sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Ini namanya takdir yang mu'allaq. Maka kita tidak pernah berhenti untuk berdoa, meminta kepada Allah atas takdir-takdir yang ditetapkan di Lauhil Mahfuz. Dengan doa tadi, harapannya takdir yang tadinya kurang baik menjadi lebih baik. Ini masih mu'allaq, bergantung ya. Dan yang kedua, takdir yang diikuti sebab akibat. Ada ketetapan Allah yang terkait tentang sebab akibat. Kalau kita durhaka kepada orang tua dan tidak banyak berdoa, maka itu namanya ketetapan takdir tuh. Namanya takdir sebab akibat. Kalau orang banyak silaturahim,
banyak berbuat baik, maka nah ini namanya takdir sebab akibat. Ini bisa mengubah ketetapan-ketetapan yang sudah ada. Ya. Kalau kalian rajin maka berhasil. Kalau kalian malas maka gagal. Itu masuk kategori dari takdir sebab akibat. Dari mana dalilnya? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi sudah ada aturannya. Dunia ini ada sunnatullah yang mengatur ketetapan takdir secara umumnya. Air akan selalu mengalir dari atas ke bawah. Orang yang rajin, orang yang bekerja dengan benar, dia akan berhasil. Itu adalah ketetapan takdirnya. Nah, yang kedua, ada takdir yang mubrom. Yang mubrom ini takdir yang sudah tidak bisa diubah. Yang pertama, ini takdir mubrom adalah takdir fil ilmi, sesuatu yang terkait dengan keilmuan Allah. Hanya Allah yang memiliki hak untuk mengubahnya. Fi ilmillah, tidak bisa diubah. Contohnya, nih takdir matahari terbit dari barat ke timur, mutar nih. Pergerakan galaksi itu sudah ditetapkan oleh Allah, nggak ada yang bisa mengubahnya. Ya, bahkan Allah sendiri bisa saja Allah mengubahnya, tapi tidak mengubahnya. La yahlikullah illa halikan. Allah tidak akan merusak ketetapan tadi. Illa halikan, kecuali perusak, dan Allah bukan perusak. Jadi akan berjalan sesuai siklusnya. Ini adalah ketetapan takdir. Termasuk kalian jadi perempuan, laki-laki tidak bisa memilih. Itu adalah takdir dari Allah. Paham nih, takdir yang tidak bisa diubah. Nah, yang kedua, ada takdir yang diperselisihkan, yaitu masuk dalam kategori mubrom, tapi sebagian ya Asy'ariyah menyatakan ini masuk pada yang mu'allaq, masih ada sebagian dalam hal tertentu, jadi tidak semua. Mana? Yaitu takdir fir rahim, takdir di dalam kandungan. Yang mana? Yang ini loh yang kita bacakan, bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun au sa'idun. Ada yang menyatakan ini juga masuk yang mubrom, ada yang menyatakan masuk yang mu'allaq. Maka yang mengatakan mu'allaq, doakan mudah-mudahan bisa berubah gitu. Ya, ada ketetapannya tapi masih bisa diubah. Kemana kembalinya? Yamhullahu ma yasha wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Allah dengan kehendaknya bisa mengubah apa yang sudah ditetapkan. Anggaplah ketika bayinya sudah ditetapkan nih, tapi dengan kehendak Allah, yuthbitu ma yasha. Ada yang mengkategorikan ini dalam mubrom. Oke, saya teruskan. Kalau hadis ini kita baca ke bawah, ya, maka yang lebih kuat itu memang firrahim ini adalah yang mubrom. Ya. Fa wallahi alladzi la ilaha ghairu. Kata Ibnu Mas'ud, Rasulullah meneruskan hadisnya, fa wallahi alladzi la ilaha illa ghairu, demi Allah zat yang tidak ada Tuhan selainnya, inna ahadukum, sesungguhnya setiap dari kalian, la ya'malu bi'amali ahlil jannah, akan melakukan amal kebaikan seperti ahli surga, hatta yakunu bainahu wa bainaha illa dira', hingga jarak antara dirinya dengan surga
illa dhira, hanya tinggal sehasta, ya, sehasta tangan. Orang ini melakukan kebaikan luar biasa sehingga orang nganggap dia ini sudah betul-betul ahli surga, bahkan dirinya mungkin ya berusaha, kayaknya kelihatan ada tanda-tanda kesalehan, ya. Fayasbiqu alaihil kitab, tapi ingat, telah ditetapkan ketentuan untuknya. Kalau ditetapkan ketetapan untuknya min ahlin nar, ya, fayamalu bi amali ahlin nar, maka dia ini akan melakukan amalan ahli neraka. Di mana? Di akhirnya berbuat baik, ketetapannya ini orang ini akan buruk, su'ul khotimah, maka di akhirnya dia akan melakukan amalan yang buruk. Fayamalu bi amali ahlin nar, fayadkhuluha, maka orang ini akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, maka menurut para ulama yang kategori ini masuk yang mu'allaq, berdoa. Jangan sampai kita ini sudah baik kemudian su'ul khotimah. Maka kita doa nih, para ulama mengajarkan kepada kita, ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, jadikan kematianku menjadi kematian yang husnul khatimah, dengan penuh pengharapan kalaulah ada ketentuan yang akan menetapkan kita menjadi ahlin nar, diubah menjadi ahlul jannah. Dengan apa? Dengan doa. Wa inna ahadukum, dan sesungguhnya setiap dari kalian, la ya'malu bi'amali ahlin nar, akan melakukan perbuatan ahli neraka, ahli maksiat. Orang ini senengnya maksiat, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa ghira, hingga kalau dilihat ini jarak antara dirinya dan neraka ini cuma satu hasta. Ini satu hasta, ya, udah dekat sekali, ya, antara jarak dirinya dengan neraka. Fayasbiqu alaihil kitab, kemudian ditetapkan kepadanya. Sebelumnya tuh, kalau menurut hadis itu ada 50.000 tahun sebelum penciptaan dunia ini, macam-macam, ya, ada yang 60.000, ya, ketetapan ini sebelum kita dilahirkan sudah ada ketetapan di sana. Fayamalu bi amali ahlil jannah, karena sudah ada ketetapan dia ini ditetapkan sebagai ahli surga, ujug-ujug dia ini taubat dan melakukan amalan-amalan ahli surga. Ujug-ujug dia masuk Islam menjadi mu'alaf, ya, yang ujug-ujug dia mendapatkan hidayah di akhirnya. Setelah itu dia melakukan amalan-amalan kebaikan. Fayadkhuluha, maka orang itu dimasukkan ke dalam surga. Itu tandanya kita tidak boleh ujub ketika kita saat ini merasa sedang dalam posisi melakukan kebaikan, dikumpulkan dengan orang-orang soleh dan memiliki tanda kesalehan. Tidak perlu merasa ujub, justru kita terus harus berdoa. Kenapa? Banyak bukti orang-orang yang tadinya soleh seumur umurnya, tapi di akhirnya dia hina. Kenapa? Karena kehilangan hidayah dan dia mati di dalam keadaan su'ul khatimah. Bukan orang biasa. Banyak dikisahkan, ulama juga ada yang pada akhirnya melenceng, kan banyak, ya. Itu untuk menjaga agar kita tidak boleh ujub dengan amalan perbuatan baik kita, tetap tawadhu
dan tetap kita ar-raja ilallah. Ya Allah, mudah-mudahan Allah terus tetapkan kebaikan ini hingga husnul khatimah. Sebaliknya, dengan kita memahami hadis ini, kita tidak boleh memandang sebelah mata kepada orang-orang yang menurut pandangan mata kita mereka ini melakukan maksiat, tidak perlu dianggap hina. Wah, hina nih orang-orang kafir, orang-orang apa. Jadi tidak boleh. Ya, itu sebagai ibrah saja buat kita. Mudah-mudahan kita tidak masuk seperti mereka, tapi kita harus mendoakannya, ya. Dan dengan penuh pengharapan mudah-mudahan orang ini kelak mendapatkan hidayah, begitu yang tepat. Jadi bukan mengecilkannya, bukan menjauhinya. Kalau dirasa kita kuat, kita dekati ia, kita pelan-pelan menyampaikan. Hanya penyampai kita ini, at-tabligh. Seperti Rasulullah itu bukan pemberi hidayah, pemberi hidayahnya adalah Allah. Hanya penyampai. Nah, kita meneruskan, nyampaikan saja. Ada orang-orang yang tidak saleh di sekitar kita, kita sampaikan tentang kesalehan, sampaikan tentang kebenaran. Tidak perlu ada tekanan di hati kita orang yang terus benar, sampaikan saja, terserah orang itu mau benar mau enggak. Tetapi kita juga berhusnuzon, bisa jadi orang-orang ini akhirnya husnul khatimah. Jadi jangan pernah menganggap sebelah mata, meremehkan orang-orang yang kebetulan secara zahir sekarang ini kelihatannya ahli maksiat. Bisa jadi sekarang mabok, sekarang minum, segala rupa dia lakonin, kan tidak tahu. Ketika ditetapkan kepadanya ini menjadi orang soleh, umurnya 50 tahun, kena sakit, kemudian dia tobat, berhenti minum, berhenti datang ke masjid, ya, kemudian beribadah, dan itu banyak sekali di kota-kota besar sekarang musim itu, ya, banyak tuh di kota-kota besar dulu yang seperti ini. Jadi saya kalau ngobrol dengan beberapa orang tuh, Pak Kiai, ya gimana, saya kira-kira punya kesempatan nggak? Kesempatan apa? Untuk menjadi orang baik, untuk seperti yang lain. Kenapa gitu? Saya itu dari muda itu selingkuh kerjaan saya. Oh, sekretaris saya sudah berapa orang ya jadi korban, ya. Saya juga minum-minuman dari dulu, dari muda, ya. Ceritanya tuh menyeramkan, ya. Saya bilang bisa, semua kesempatan, semuanya bisa dengan taubatan nasuha. Seluruh dosa sebesar apapun diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali asyirku billah, menyekutukan. Ayo kembali. Boro-boro Anda yang sudah Islam sejak lahir, orang yang kafir saja agamanya tidak Islam itu udah melakukan lebih banyak lagi. Tapi ketika dia asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, diterima tobatnya, dihapus semuanya. Apalagi Anda yang sudah berislam, ayo kembali. Oh, kalau gitu dari mana mulainya? Mulai belajar sholat, beresin yang paling utama sholat itu dengan al-fatihah. Jadi ini cara pandang. Nah, santri harus punya cara pandang begini. Kalau melihat diri, ya, jangan menjadi angkuh. Sebaik apapun kita, kita harus tumbuhkan kekhawatiran jangan sampai kita ini su'ul khotimah. Maka caranya berdoa, kita minta doa setiap waktu, kira-kira kita bisa mati dalam keadaan husnul khotimah. Kalau melihat orang yang banyak ahli maksiat, jangan dianggap sebelah mata, apalagi dijas sama kita, ini ahli neraka.
Lu ikut gue nih ahli surga, lu ahli neraka, jangan banyak ngomong. Nah, udah salah lagi ya. Bisa jadi orang yang kita tunjuk ahli neraka itulah sesungguhnya ahli surga, kita nggak tahu kapan dia bertobat. Dan bisa jadi dengan keujuban kita ngerasa ahli neraka, hapus seluruh amalan kita, kita ini menjadi ahli. Nah, balik ya, keujuban kita ahli surga menjadi ahli neraka. Oke, jadi selalu berbaik sangka kepada orang. Maka saya ke para asatid bilang, ada para asatid ngajarkan, yang datang ke saya, berbuat baiklah kepada siapapun. Bahkan mungkin ada yang ekstrim, saya bilang, kalau ada setan gundul datang ke saya minta tolong, dia kesulitan, saya bantu. Apalagi manusia, jangan pernah dilihat dia itu soleh apa tidak, baik apa tidak, ya. Pokoknya orang minta tolong, bantu. Ini ada orang sudah ngerasa soleh sedikit, ya, dia hanya ingin membantu orang yang soleh, bantu. Punya harta, kumpulin, mana orang-orang ahli ibadah dikasih, yang gak ibadah gak usah. Lalu bagaimana hidayah itu sampai ke mereka? Ya. Jadi di sini hadis ini memiliki makna yang sangat dalam sekali. Jadi orang-orang yang sekarang kelihatan ahli surga, bisa jadi kalau ada ketetapan Allah dia ini ahli neraka, maka di akhirnya dia akan melakukan amalan yang buruk, ya, imannya tercabut kemudian masuk neraka. Dan sebaliknya orang-orang yang baik, ya, melakukan amalan-amalan kebaikan duniawi, ya, amalan ukhrawi, ya, kemudian dia terlihat baik, bisa jadi karena sudah ada ketetapan dari Allah dia itu akhirnya su'ul khotimah, maka Allah matikan ia dalam keadaan su'ul khotimah. Maka siapapun dari kita terus berdoa, berharap kepada Allah agar kita ini husnul khotimah. Saya juga dulu agak heran, ini kok kiai saya nih alim begitu luar biasa, tapi tidak pernah putus tiap doanya minta matinya husnul khotimah. Ayah saya bilang soleh, kok doanya husnul khotimah, udah baik nih. Oh ini, ya, jadi selalu berbaik sangka kepada orang yang ahli maksiat dan tetap tawaddu ketika kita dalam kesalehan. Nah, di sini juga disampaikan apa intinya, ya. Jadi intinya kita ini tidak boleh ujub dengan amalan kita, li'annahu la yadri mal khatimah. Nggak boleh ujub nih kita nih dengan amalan kita, dengan kebaikan kita hari ini, karena kita tidak tahu bagaimana kelak di akhirnya. Dan yang kedua, tidak boleh pula kita ini, ya, menganggap rendah dan hina, apalagi menjas seseorang yang kebetulan mereka ini belum mendapatkan hidayah. Kenapa? Li'annahu la yadri mal khatimah. Kita tidak tahu bagaimana akhir orang ini, bisa jadi dia mendapatkan hidayah di akhirnya. Paham anak-anakku sekalian? Paham, ya. Hadis yang terkait dengan penciptaan manusia ini di dalam sejarah panjang dunia kedokteran, ya, di bidang pendidikan anatomi dan lain sebagainya, ini telah banyak membuat orang mendapatkan hidayah dengan hadis ini. Jadi banyak kisahnya, ya. Profesor Kate Moore itu hanya salah satu, banyak sekali orang-orang yang meneliti proses penciptaan melalui teknologi modern,
kemudian dia lihat di dalam Al-Quran, dia langsung mempercayai. Kata Ketmore itu menyatakan tidak mungkin hadis dan Quran ini datang dari Nabi Muhammad, tidak mungkin. Ini pasti langsung dari Tuhan. Kenapa? Karena teknologi zaman dulu gak nyampe ngurusnya begini. Maka dia menyatakan, kalau semua orang ini mempelajari bidang ilmu ini dan dia komparasikan dengan apa yang ada dalam Al-Quran, niscaya katanya orang-orang akan berbondong-bondong masuk agama Islam. Jadi ini masuk dalam bagian hadis an-nubuwah yang menunjukkan kenabian, bahwa Nabi itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ketika dia membicarakan sesuatu yang pada zamannya tidak terbayangkan, tidak terfikirkan, itu sesungguhnya nyata akan terjadi, dan sekarang sudah terjadi. Teknologi dan ilmu pengetahuan membuktikan benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah di dalam hadisnya, dan benar pula dari ayat Al-Quran yang begitu detil. Maka dari seluruh kitab suci, hanya kitab Al-Quranlah yang paling detil berbicara tentang khazanah keilmuan. Ya, maka ada tafsir namanya tafsir Al-Maraghi, itu khusus, ya. Bukan, tafsir Al-Jawhar, Al-Jawahir, tafsir Al-Jawhar itu tafsir Jawahir, bicara tentang teknologi semua, bagaimana membedah ayat-ayat Al-Quran dengan menyandingkan ilmu pengetahuan. Andaikan, bayangkan kalian, kampus-kampus itu banyak sekali yang bisa mensinkronkan antara khazanah Islam, ya, keilmuan, khazanah ilmu dari Al-Quran, Al-Hadis, kemudian dengan keilmuan sekarang, kita akan paham betapa luar biasanya agama kita. Di Al-Azhar itu saya belajar psikologi, ya, itu perbandingan psikologinya, ya, itu sudah mulai. Kenapa? Kurikulumnya sudah ambil dari barat. Itu pun bukan kita yang ngarang, dari barat tuh. Jadi penelitian-penelitian dari barat, dari dunia filsafat digabungkan. Kebetulan para dosen-dosennya kan lulusan dari Prancis, dari Sorbonne, dari Amerika, dari mana. Jadi mereka belajar khazanah Islam, kemudian belajar khazanah dari luar. Nah, itu digabungkan, ketemu. Nah, kita enggak, karena proses masuknya enggak sama. Maka khazanah Islam yang begitu luar biasa kita enggak tahu. Banyak umat Islam yang tidak berbangga dengan keislamannya, bahkan kurang yakin dengan Quran saja, banyak nggak yakin, apalagi hadis, banyak nggak yakin. Tapi kalau dia belajar khazanah keilmuan dengan sebenar-benarnya, ya, saya termasuk yang nggak sanggup, ya, sok silahkan, saya pengen tuh di sini guru-guru, ada tuh guru UPI itu, ada dari UPI, ada dari Unpad yang jurusan-jurusan matematika umum, datang ke rumah saya, tak bukain kitab Jawahir, saya bacanya kagak paham, ya, rumus semua, rumus matematika semua, bahkan biologi itu, buka kitab itu, bentuk tubuh manusia, anatomi dan lain sebagainya, itu menerangkan ayat-ayat Al-Quran semuanya. Coba bayangkan, ada sekitar 24 jilid, jadi ayat Al-Quran diterangkan, ya, ayat-ayat yang terkait ilmu pengetahuan dan teknologi itu diterangkan. Itu namanya tafsir Al-Jawahir. Nggak ketemu yang dari Unpad, dari UI, dari UGM, baca kitab bahasa Arab nggak ngerti, jadi nggak bisa. Yang kami ini bisa baca bahasa Arab tapi nggak ngerti modelnya, rumusnya. Jadi kita ini sama, pelangap longo, dua-duanya kumpul, dua-duanya bisa baca tapi kagak paham ini gimana, ya. Jadi ayah saya aja baca, dan saya bilang, saya datang dari Al-Azhar, nih kamu harus bisa terangin ini ke mama. Aduh, Masya Allah, ini apa nih, kotak-kotak semua, ya, aneh-aneh, dibuka tuh kotak,
ada rumus-rumus huruf-huruf ini ke atas ke bawah, ini gimana saya cara bacanya, gak ngerti ya. Maka harus lahir dari kalian ini belajar khazanah Islam, belajar ilmu pengetahuan. Bagus tuh, dari sini ke Mesir ya, belajar khazanah Islam, tapi dengan ilmu teknologinya kalian belajar. Nah, generasi saya Dr. Ferry hanya belajar Islam saja, Ustadz Sabtono belajar Islam, khazanah Islamnya, tapi khazanah ilmu pengetahuannya lemah. Mestinya kalian ya yang bisa membongkar khazanah Islam tadi, ilmu Islam yang begitu luas dan luar biasa ya. Saya kira itu saja anak-anakku sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.